Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Salam sehat berlimpah berkat. Minggu biasa ke-31 tahun A, 5 November 2023. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terbaik di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi jangan kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa saja yang merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini dalam jagat politik di tanah air, satu kata yang seringkali menjadi populer dikatakan di televisi-televisi, dalam podcast-podcast YouTube dan sebagainya adalah kata integritas. Khususnya ini terkait dengan penguasa negeri ini yang buntut dari pencalonan anaknya sebagai salah satu cawapres. Lalu orang kemudian mempertanyakan sekaligus mewaspadai, mewanti-wanti, menunggu integritas beliau. Kata integritas itu lalu menjadi dibicarakan karena itu berarti itu menyangkut netralitas. Memang di hadapan media dikatakan presiden netral. Tetapi siapa yang tahu apa yang dikatakan itu akan sejalan dengan yang dilakukan. Disinilah letak kata integritas lalu menjadi penting. Apakah kata-kata, nasihat, pengajaran itu juga kemudian dihayati dalam hidup? Serasi antara kata dan tindakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih itu di bidang hidup bersama, hidup bermasyarakat, bernegara. Dalam hidup beragama, kata integritas menjadi lebih dalam lagi, lebih menyoroti lagi hidup orang-orang beragama. Justru karena agama itu adalah institusi yang menjamin hidup moral melalui ajarannya, melalui iman yang kemudian diterjemahkan di dalam ajaran moral. Lebih lagi kalau itu menyangkut pemimpin-pemimpin agama yang di satu sisi mendalami ajaran iman, mengkhotbahkannya,
mengajar, menasehatkannya, menafsirkannya untuk orang banyak. Tetapi kalau gagal di dalam tindakan, gagal dalam praktek, artinya antara kata dan tindakan itu tidak nyambung. Disinilah masalah integritas muncul. Itu artinya tidak satunya antara kata-kata dan tindakan, khotbah dan praktek hidup. Maka di situ yang terjadi bukan integritas tetapi disintegritas. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-11 tahun lalu, seorang pemuka agama, tokoh agama yang sangat terkenal oleh karena khotbah-khotbahnya, tausiahnya yang sangat menarik, menyentuh hati, lebih lagi mengkampanyekan perkawinan yang monogam. Banyak orang menjadi sangat tertarik, mengapresiasi. Banyak ibu-ibu yang menjadi penggemar. Tapi begitu dia memilih untuk poligami, mempunyai istri lebih dari satu, bahkan kemudian menceraikan istrinya yang lain. Di sini masalah integritas menjadi sorotan antara yang dikhotbahkan, yang dikatakan tidak sejalan dengan praktek hidup, penghayatan. Apalagi sekali lagi, saudari-saudara, kalau itu menyangkut orang-orang yang semestinya menjadi contoh teladan. Mereka adalah pengkhotbah, mereka adalah penuntun hidup moral masyarakat. Tapi kalau mereka gagal, maka dampaknya menjadi lebih besar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi yang rupa-rupanya mengalami krisis integritas. Yang terjadi adalah hidup beragama yang penuh kemunafikan, hipokrit. Karena apa yang mereka sampaikan sebagai ajaran yang bagus-bagus, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Apa yang mereka khotbahkan di rumah-rumah ibadah, mereka tidak mempraktekannya. Mereka meletakkan beban-beban kepada masyarakat, mereka sendiri tidak memikulnya. Inilah yang seringkali orang katakan sebagai no action talk only, NATO. Atau istilah orang muda, OMDO, omong doang. Atau istilah dalam bahasa Jawa, gajah diblangkoni, iso khotbah, ra iso ngelakoni. Bisa memberikan nasihat, bisa berkhotbah, tapi tidak bisa menunjukkan teladan hidup. Artinya tidak menunjukkan bahwa yang dikhotbahkan itu sejalan dengan apa yang dipraktekkan di dalam hidup yang nyata. Bisa mengajar, tetapi tidak bisa mempraktekkan. Bisa memberi renungan sangat bagus, tapi miskin kesaksian hidup. Memang yang dikritik saudari-saudara, mereka yang dikecam oleh Yesus adalah pemimpin agama Yahudi. Mereka yang diserai tugas menjadi pembimbing bangsa, supaya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mereka yang menjadi pemimpin rohani jemaat. Mereka yang seharusnya tidak hanya pandai mengajar, pandai menghafalkan ayat-ayat suci, tetapi miskin kesaksian. Tetapi toh dalam berbagai konteks hidup, dalam berbagai macam status hidup kita, saudari-saudara, kita selalu dihadapkan pada tantangan untuk memiliki integritas pribadi. Yaitu kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Saudara-saudari kita Muslim mengatakan istiqomah.
serasi antara kata-kata dan tindakan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa anak-anak menghormati orang lain, menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Tetapi para orang tua sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik. Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Pemimpin tidak bisa menuntut bawahan disiplin, tapi dia sendiri tidak bisa disiplin. Betapa dituntut dari kita saudara-saudari untuk memiliki integritas pribadi. Guru tidak bisa memaksa murid-murid atau anak didiknya tidak nyontek. Sementara kalau ujian akhir nasional, anak-anak dibantu agar semua lulus ujian nasional. Mari saudara-saudari kita menumbuhkan, kita merawat, kita membangun integritas diri, integritas pribadi. Sehingga kemudian membawa buah, membawa dampak yang baik dalam hidup ini. Kalau kita memiliki integritas pribadi, tidak usah mencari penghargaan, tidak usah mencari pujian dan penghormatan saudara-saudara. Otomatis orang akan mengapresiasi, otomatis orang akan mengagumi, otomatis orang akan tertarik untuk meniru, mencontoh, meneladani. Dengan demikian maka juga nama Tuhan semakin akan dipermuliakan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk memiliki, merawat, membangun integritas pribadi. Sesuainya kata dan tindakan, selarasnya pengajaran dan praktek hidup, sejalannya nasihat dan contoh kesaksian. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.